berobservasi sebelum masuk ke kelas ya. Jadi sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada ibu. Ya, jadi untuk tujuan apa dilakukan supervisi di kelas itu adalah untuk melihat atau mengetahui sejauh mana apa perkembangan atau kemajuan pendidikan pembelajaran kita di kelas. Ya, sekaligus juga untuk mengevaluasi bagaimana sebenarnya pembelajaran ke depan itu agar lebih baik. Ya. Jadi sebelum saya masuk di kelas untuk melihat ibu mengajar ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada ibu ya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan ibu laksanakan di kelas ya. Tujuan pembelajaran yang akan ibu laksanakan di kelas itu ya, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan itu adalah mengidentifikasi tentang kebutuhan tujuan pembelajaran yang ingin saya ajarkan kepada anak-anak itu tentang materi Bhinneka Tunggal Ika, mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. ya, jadi materinya tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya. Ya, jadi tadi dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Oke ya. Dari tujuan yang ibu sampaikan tadi, kira-kira area pengembangan yang ingin ibu capai pada materi kali ini apa yang ingin dikembangkan? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan di materi ini adalah siswa dapat mengenal dirinya sendiri maupun kelompok dari keberagaman mereka, keberagaman fisik, dari ciri-ciri fisiknya, karakter mereka, budaya mereka. Jadi rancangan pembelajaran yang saya lakukan itu adalah saya membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk identitas kelompok, dan ada juga. Jadi kemudian untuk rancangan pembelajaran yang ingin Anda terapkan, yang ingin Ibu terapkan di kelas itu seperti apa rancangan pembelajaran yang baik itu modelnya, metodenya, atau yang lainnya? Iya. Jadi rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan itu adalah saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya. Jadi siswa saya bagi dalam beberapa kelompok. Kemudian di situ siswa nanti akan mencari tentang identitas diri dan identitas kelompok yang akan mereka temukan. Jadi rancangan yang pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas nanti adalah dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Iya. Dimana di situ tadi Ibu akan membagi beberapa kelompok, kemudian nanti siswa itu akan menemukan sendiri ya. Ya. Jadi untuk model pembelajarannya tadi yang Ibu sampaikan adalah Ibu merancang dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, kemudian untuk media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti pada saat proses pembelajaran, medianya yang Ibu gunakan apa? Ya, jadi media pembelajaran yang mereka gunakan itu mereka presentasi, jadi PPT ya. Jadi PPT-nya bisa menggunakan Canva atau PowerPoint, ataupun misalnya yang tidak memiliki laptop atau apa, mereka juga bisa presentasi secara manual. Jadi saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat infografis atau mungkin dalam bentuk video dan lain sebagainya. Ya. Jadi media pembelajaran yang akan Ibu guru sampaikan nanti pada saat pembelajaran adalah dengan menggunakan media Canva ya. Ya, ada juga PowerPoint ya, dengan cara memberikan kebebasan kepada murid, tinggal mereka itu memilih sesuai apa minat dan bakatnya mereka ya. Iya. Iya. Kemudian kapan kira-kira akan dilaksanakan ini? Jadi ini saya akan laksanakan pekan depan. Pekan depannya. Oke. Baik, Ibu Yuni, makasih banyak ya atas waktu yang diberikan. Namun sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, saya jadi tahu. Jadi dari hasil percakapan hari ini yang bisa saya dapatkan adalah
sebelum memberikan pelajaran kepada peserta didik, tentu saja kita harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang akan kita lakukan, baik itu kemudian materi ajar yang akan kita ajarkan, media pembelajaran yang kemudian nanti kita akan kembangkan, termasuk tadi rancangan-rancangan pembelajaran, tentu saja itu harus kemudian dipersiapkan di awal untuk memfasilitasi kita kemudian nanti di kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu. Iya, jadi sampai kita ketemu nanti pekan depannya. Jadi pekan depan Iya, itu masuk akan melakukan observasi terhadap itu pada saat ini mengajar di kelas ya. Iya, siap Bu. Terima kasih banyak Bu Yuni. Ya, sama-sama Bu. Duduk siap. 1, 2, 3. Tepat. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mengidentifikasi individu dan kelompok. Tentang identitas, kita akan berbicara tentang identitas. Baik, saya akan tanya sama Anda semua, apa yang Anda ketahui tentang identitas? Semua punya identitas? Punya. Apa saja yang menggambarkan identitas Anda? Nama. Apalagi? Tempat tinggal. Apalagi? Tempat kelahiran. Nama orang tua. Ya? Agama. Apa lagi menggambarkan tentang identitas? Nah, sekarang apa sih identitas itu? Apa itu identitas? Identitas itu terbentuk dari mana? Silakan angkat tangan. Silakan, tidak usah malu-malu. Silakan saja, misalnya, oh identitas itu adalah hal yang membedakan saya dengan teman saya. Iya, silakan Ananda. Kalau saya guru, menurutku identitas adalah tanda pengenal yang digunakan untuk membedakan individu dengan individu lainnya. Oke, good. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Gitu, ya bagus. Apa lagi yang kamu tanya sekalian dari atau apa? Ya, baik, kita dengarkan teman-temannya. Mohon jangan duduk tidur di belakang, ini terakhir ya. Maksudnya setelah itu saya tutup materi baru saya. Hidung, mata, mata sipit, mata bola, mata besar, kulit, warna kulit. Nah, tadi ras itu adalah golongan manusia yang dibedakan berdasarkan ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik itu dimulai dari rambut, warna kulit, mata, hidung, bibir. Kan Aldi, siapa lagi? Kursia dan Ismantika maju untuk mempresentasikan mengenal identitas diri dan identitas kelompok. Dengan orang, kalau kita lihat dari Aldi tadi sudah menyebutkan ciri-ciri fisik, begitupun dengan Ismantika dan Kursia. Sekarang dari ketiga orang ini, saya persilakan untuk mengenal identitas orang lain, mengenal identitas temannya. Silakan Aldi, bagaimana yang Anda tahu tentang Kursia dan Ismantika? Seperti yang saya lihat, ciri-ciri antara Isma dan Kursi tidak jauh beda, dan saya akan menyebutkannya. Baiklah, untuk Isma dulu, yaitu memiliki kulit putih bersih, hidung mancung, memiliki tahi lalat di dagu sama seperti Isi, memiliki gigi kerinci, bibir kecil dan juga tinggi 149. Kemudian sedangkan Kursia juga memiliki ciri yang hampir mirip dengan Isma. Hanya saja yang membedakan adalah sifat dan juga mungkin giginya.
Oke, berikan aplaus. Apa yang kamu tahu tentang Aldi? Aldi matanya bulat, hidungnya mancung, terus alisnya tebal, lumayan tinggi, terus karakternya baik, rajin belajar, terus Belajar dari karakternya Uci. Dan kertasmu. Yang mata bulat, alis tebal, pendek tingginya 149, beda jarum, gigi rata. Karakternya kadang cara juga pengganggu tapi udah bercanda juga. Iya, oke. Kalau tentang Aldi, kalau Aldi dia tinggi, terus karakternya matanya bulat, alisnya tebal, hidungnya mancung, karakternya begitu sama pendiam. Tinggi, berat itu bukan karakter ya, tapi itu ciri-ciri fisik. Ya. Baik, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh temanmu tentang identitas dirinya dan identitas temannya. Ya. Berikan aplaus untuk temannya. Bagaimana? Sudah mengenal diri sendiri? Sudah kenal siapa dirinya? Jadi manfaat dari kita mempelajari ini untuk kita mengenal diri sendiri dan orang lain. Mengapa kita harus mengenal diri sendiri dan orang lain? Untuk apa? Apa tujuannya kita mengenal diri sendiri dan orang lain? Supaya kita mengetahui kelebihan dan kekurangan. Dari kekurangan itu kita bisa tutupi dengan kelebihan. Mungkin antara Aldi dan Kusia itu tidak sama, ya, tapi bisa saling mengisi satu sama lain. Ya. Itulah tujuan kita belajar materi ini adalah mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain. Dari kita mengenal diri sendiri, ya, kita bisa mengenal kelebihan kita dan kita bisa menutupi kekurangan yang kita miliki dengan kelebihan itu. Dan kita bisa memperbaiki sifat dan karakter yang kita miliki dari penilaian orang lain. Misalnya, orang lain mengatakan kita cerewet, ya. Dari kalimat kata cerewet itu kita bisa memperbaiki diri sendiri, mungkin bertahap. Yang tadinya cerewet, ya. Tapi itu adalah karakter yang itu sulit diubah, karena itu adalah karakter yang sudah melekat pada diri kita dan itu adalah identitas kita. Dan identitas itu, ya, tanda pengenal itu adalah pembeda kita dengan orang lain. Ya. Dan itu tidak bisa kemudian diganti dengan hal apapun karena itu sudah melekat pada diri kita. Ya. Mata yang kita miliki, kecuali mungkin secara sosial, misalnya melalui operasi, ya. Tapi mata pemberian Tuhan ini adalah ciri fisik alami yang kita miliki. Ini adalah anugerah, ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Semua apa yang kita miliki, termasuk fisik maupun nyawa, ya kan? Ini adalah merupakan sebuah anugerah. Jadi tujuan manfaat dari kita mempelajari mengenal identitas individu dan identitas kelompok ini juga sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Yang kemudian tujuan dari materi ini adalah kita menjadi misalnya profil pelajar Pancasila yang senantiasa menjadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi profilnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan selain itu adalah berkebinekaan global. Karena kita mengenal ragam daripada identitas diri dan identitas orang lain. Jadi profil pelajar Pancasila di materi ini ada dua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan berkebinekaan. Ya, baik. Ada pertanyaan dari materi kita? Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu. Ya, alhamdulillah ya tadi saya sudah melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi di kelas ya. Ya, jadi bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah saya merasa senang. Saya bisa
bisa menyampaikan materi dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Jadi Ibu senang ya, alhamdulillah senang karena apa yang Ibu sampaikan dapat diserap oleh anak-anak ya. Ya, jadi untuk apa tuh ya, jadi tadi saya sudah melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Ya, perasaan saya merasa sangat senang sekali karena pembelajaran bisa berlangsung dengan aman, lancar, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya ingin capai. Jadi Ibu sangat senang ya. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Jadi setelah saya melakukan observasi di kelas, melihat bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan, jadi kita lanjutkan dengan percakapan pasca observasi ya. Nah, untuk pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu ya. Jadi kemarin Ibu sudah sampaikan mengenai tujuan pembelajaran ya, sebelum kita masuk observasi, melakukan observasi ada percakapan pra. Percakapan pra itu kemarin Ibu sudah menyampaikan untuk tujuan pembelajarannya. Ya, jadi dari aspek tujuan pembelajaran yang Ibu guru sampaikan tadi, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu sudah dicapai oleh siswa atau bagaimana? Ya, mengenai tujuan pembelajaran apakah sudah dicapai oleh siswa, itu tadi dapat terlihat di dalam kegiatan pembelajaran, di mana siswa mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok yang berkaitan dengan materi Bhinneka Tunggal Ika. Kalau menurut saya tadi siswa sudah menunjukkan tentang bagaimana dia mengidentifikasi tentang identitas individu dan identitas kelompok. Jadi menurut saya sudah tercapai. Ya, jadi bagus sekali ya. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang kemarin itu sudah tercapai atau sudah dicapai oleh siswa, di mana siswa itu dia bisa mengidentifikasi identitas dirinya maupun identitas kelompoknya ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, boleh Ibu ceritakan bagaimana profil belajar murid yang Ibu ajarkan pada saat observasi kemarin. Apakah apa saja kebutuhan belajar murid itu, kemudian bagaimana Ibu respon dari kebutuhan belajar tersebut? Iya. Jadi di sini saya menerapkan untuk kebutuhan belajar murid, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya melihat kesiapan belajar murid, termasuk minat dan profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar murid, di sini murid mengidentifikasi identitasnya secara pribadi, lalu berdasarkan minatnya. Jadi mereka siswa itu mengidentifikasi tentang budaya mereka, ataupun misalnya berbagai karakter yang di materi Bhinneka Tunggal Ika itu. Lalu untuk di profil belajar murid, untuk ini berkaitan dengan tugas yang mereka buat. Itu saya memberikan pilihan untuk kemudian membuat tugasnya itu menggunakan PPT atau membuat infografis yang jelasnya sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan di dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Jadi untuk kebutuhan belajar muridnya tadi Ibu Guru sudah menerapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana di situ ada kesiapan belajar, kemudian ada minat belajarnya, kemudian ada profil belajar ya. Ya, selanjutnya lingkungan belajar yang seperti apa yang Ibu laksanakan tadi di kelas? Jadi lingkungan belajar yang saya laksanakan itu adalah lingkungan belajar yang membangun, yang menyenangkan, yang kemudian bisa membuat siswa antusias dalam belajar. Jelasnya adalah lingkungan belajar yang membuat siswa itu tidak bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Lingkungan belajar yang nyaman. Mantap ya, itu juga saya sempat lihat tadi dalam proses
proses belajar mengajar saya sempat amati bahwa anak-anak itu saya lihat mereka antusias, di mana mereka semangat untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang ada dalam diri mereka. Kemudian saya juga sempat lihat mereka itu sangat senang mengidentifikasi teman-teman kelompoknya. Ya. Bagus ya, jadi anak-anak dalam hal ini lingkungan belajarnya itu mereka belajar dengan aman dan nyaman, kemudian menyenangkan ya. 3. Iya, tadi dalam proses pembelajaran yang yang saya sempat amati, bagaimana Ibu mengelola kelas yang Anda lakukan di kelas. Menurut Anda apakah manajemen kelas yang Anda lakukan tadi sudah efektif atau bagaimana? Oh iya, terima kasih. Untuk mengelola kelas, yang pertama tentu kita harus perhatikan kesiapan belajar daripada peserta didik. Jadi agar kemudian peserta didik itu betul-betul siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian memperhatikan posisi tempat duduk, kebersihan kelas. Lalu apakah manajemen saya sudah efektif? Kalau menurut saya semua sudah efektif karena siswa betul-betul memperhatikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, di mana terlihat siswa di dalam kegiatan pembelajaran itu betul-betul mengikuti dengan baik, dan juga mereka saling di dalamnya saling berdiskusi, saling bertanya, kemudian mempresentasikan tugasnya dengan baik, dan di dalamnya juga ada proses tanya jawab, sehingga kemudian pengelolaan kelas itu menjadi sangat efektif. Iya, bagus ya. Jadi Ibu tadi sudah melakukan pengelolaan kelas dengan baik, di mana yang Ibu perhatikan dulu di awal itu adalah mengenai persiapan belajarnya anak-anak ya, persiapan belajarnya, kemudian kebersihan kelasnya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, kemudian siswa juga sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik, kemudian mereka juga berdiskusi ya dengan sesama kelompoknya, kemudian mereka juga melakukan persentase tentang mengidentifikasi diri dan kelompoknya. Oke, Kak. Iya, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Anda melakukan atau menilai murid pada proses pembelajaran yang telah saya amati sebelumnya? Kemudian aspek-aspek apa yang Ibu nilai? Ya, jadi untuk menilai murid pada pembelajaran tadi, tentu saja yang pertama yang saya lakukan adalah menilai keaktifan daripada peserta didik, entah kemudian dalam hal berdiskusi, tanya jawab, tentu itu saya menilai mereka individu maupun kelompok, termasuk penilaian presentasi tugas kelompok tentang kemudian materi yang mereka buat atau tugas yang mereka buat, itu tentu saja saya nilai. Yang pertama adalah keaktifan daripada peserta didik itu. Lalu aspek apa saja yang saya nilai? Tentu saja aspek yang saya nilai adalah baik itu kemudian pengetahuannya berkaitan dengan materi, lalu kemudian juga tentu saja sikapnya mereka dalam kemudian misalnya dalam berdiskusi, tanya jawab, ataupun ketika misalnya dalam hal memberikan presentasi tugas. Selanjutnya saya juga menilai keterampilan mereka, jadi kemampuan mereka untuk menyampaikan materi, presentasi, skill, cara kemudian mereka bertanya, gagasan yang mereka kemudian sampaikan, tentu saja itu menjadi kemudian skill yang mereka miliki yang saya nilai di pembelajaran ini. Ya, bagus sekali. Ibu tadi sudah melakukan penilaian di mana Ibu menilai murid yang pertama itu adalah keaktifannya dalam kelompok, kemudian diskusi ya, tanya jawab, kemudian ada penilaian individu dan penilaian tugas-tugas. Kemudian tadi aspek yang Ibu lihat tadi itu ada aspek kognitif ya, aspek kognitif berarti pengetahuannya anak-anak ya, pengetahuannya murid, kemudian ada afektifnya dalam hal ini sikapnya ya, bagaimana sebenarnya mereka bersikap baik itu terhadap teman-temannya pada saat diskusi ya. Kemudian ada juga keterampilan itu bagaimana mereka berani menyampaikan pendapatnya ya, berani maju ke depan untuk presentasi dari
hasil diskusi mereka. Iya, oke Bu Yuni, makasih banyak sudah melakukan menemani saya berdiskusi mengenai coaching ya. Tadi sudah ada pra coaching, kemudian saya sudah melakukan observasi juga dalam kelas bagaimana Ibu mengajar, kemudian sampai pada sesi terakhir kita melakukan diskusi pasca observasi ya. Terima kasih Bu Yuni. Ya, jadi Ibu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.